Inspektur. Hao-Ren membeku. Dalam sistem inspektur, kami memiliki inspektur resmi dan inspektur pembantu. Setiap inspektur resmi bisa memiliki satu inspektur pembantu, Su-han melanjutkan. Sementara dia berbicara, dia merobek bungkus mie instan, menempatkan semua bahan ke dalam mangkuk, dan menuangkan air panas ke dalamnya. Hao-Ren duduk dan membuka bungkus mie-nya. Kelihatannya Su-han tidak membawanya ke sini hanya untuk memperbaiki barang untuknya. Dia juga ingin membicarakan tawaran ini. Apa itu inspektur pembantu? Tanya Hao-Ren. Su-han menuangkan air panas ke mangkuk Hao-Ren dan menerangkan, inspektur pembantu tidak perlu bergabung dalam kuil Dewa Naga. Inspektur resmi dapat memilih sendiri asisten mereka dan melapor ke markas. Pendek kata, mereka pembantu tidak resmi. Hao-Ren tidak tahu para inspektur dapat memiliki asisten. Dalam pikirannya, semua inspektur beroperasi secara mandiri. Kebanyakan inspektur tidak merekrut asisten. Lagi pula, inspektur harus lulus beragam tes di kuil Dewa Naga dan paling sedikit telah mencapai level kun. Mereka tidak perlu asisten. Sebaliknya, asisten bisa menjadi beban bagi mereka. Su-han meletakkan penutup di mangkuk sementara dia menerangkan. Hao-Ren mengangguk, berpikir jika dia master level kun, dia tidak ingin seorang kultivator level Zen tingkat rendah membantunya. Namun, dari apa yang telah Su-han katakan padanya, kelihatannya Su-han menginginkan dirinya menjadi bebannya. Hubungan antara inspektur pembantu dan inspektur resmi adalah sebagai bawahan dan atasan. Jika kau menjadi inspektur pembantuku, aku akan menjadi bagian dari kuil Dewa Naga. Dan siapapun yang ingin menyerangmu harus mempertimbangkan potensi serangan balik yang berasal dari kuil Dewa Naga. Su-han menatap Hao-Ren dan berkata dengan perlahan. Singkatnya, kau ingin melindungiku dengan memberikan identitas ini, bukan? Hao-Ren bertanya terus terang. Aku tidak harus memberimu perlindungan khusus. Dengan identitas ini, kau secara otomatis mendapatkan perlindungan, Su-han menerangkan. Kenapa kau melakukan itu? Hao-Ren melanjutkan bertanya. Kau kelihatannya baik bagiku, Su-han menjawab. Hao-Ren mengangguk dan berpikir sebentar sebelum bertanya, apa ini ada hubungannya dengan penderitaan surgawi paman ketiga Zhao Yanzi? Dengan kekuatan Zhao Kuo, dia memiliki kesempatan 60% untuk melewati penderitaan surgawi, yang merupakan rasio keberhasilan yang tinggi. Digabungkan dengan persiapan hati-hati yang Lautan Timur lakukan, dia seharusnya memiliki kesempatan yang lebih baik daripada semua master yang berusaha melewati penderitaan surgawi dalam beberapa ratus tahun terakhir. Namun, sebagai seorang inspektur, aku harus siap jika Zhao Kuo gagal. Dia mengangkat penutup mangkuknya dan mengambil sepasang sumpit. Aroma mie instan melayang. Perut Hao-Ren bergemuruh, dan dia juga mengangkat penutup dari mangkuknya dengan tergesa-gesa. Jika Zhao Kuo gagal melewati penderitaan surgawi, Lautan Barat akan mengambil kesempatan itu untuk menyerang wilayah Lautan Timur. Jika kedua pihak terlibat dalam pertempuran yang sengit, Hao-Ren seorang kultivator tingkat rendah, akan dengan mudah dibunuh karena tidak seorang pun akan peduli jika dia Fuma atau bukan. Ini yang membuat Su-han khawatir. Itulah mengapa dia memperhatikan situasinya dengan seksama dan ingin memberikan Hao-Ren gelar Inspektur Pembantu. Hao-Ren memahami motif Su-han. Dia terlihat dingin tetapi cukup baik kepadanya.
Bagi Suhan, membuat Hao-Ren sebagai inspektur pembantu tidak merugikan baginya. Namun dia tidak berharap banyak untuk masa depan kultivasinya. Dia cukup berguna baginya, seperti mengganti bola lampu. Jika kau menginginkan posisi ini, kita akan tanda tangan kontrak. Aku akan membimbingmu dalam hal kultivasi secara berkala, dan kau tidak perlu melakukan hal yang khusus bagiku. Kau hanya harus berpatroli denganku bila perlu, kata Suhan sambil memakan mie-nya. Dia luar biasa cantik, dan entah bagaimana menyenangkan melihatnya makan mie instan yang murah. Oke, aku setuju menjadi inspektur pembantumu, kata Hao-Ren. Bagus. Suhan mengangguk dan mengeluarkan satu lembar kertas pucat dari kantungnya. Dia menggumamkan beberapa kata, dan kertas itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melesat melalui jendela. Aku baru saja mengirimkan azimat satu transmisi suara ke markas. Suhan memalingkan kepalanya dan melihat pada Hao-Ren. Mulai sekarang, kau inspektur pembantuku. Oke. Hao-Ren mengangguk, tahu yang disebut inspektur pembantu hanya bantuan sementara bagi sistem inspektur, bukan inspektur yang sebenarnya dalam sistem inspektur. Setelah makan mie instan, Suhan membawa Hao-Ren ke dalam ruang kultivasinya untuk mengajarkan padanya bagaimana menggunakan bola energi. Untuk membentuk bola energi, seseorang harus membentuk sebuah layar dengan esensi alam menggunakan gulungan konsentrasi jiwa. Karena orang-orang di bawah level kan tidak bisa melihat menembus esensi, mereka juga tidak bisa melihat menembus bola energi, apalagi melihat pertarungan yang mungkin terjadi di dalamnya. Di bawah instruksi Suhan, Hao-Ren mencoba beberapa kali sebelum akhirnya melepaskan sebuah lapisan esensi dari tubuhnya dan membentuk sebuah bola energi yang solid. Ini adalah kemampuan dasar semua kultivator. Sejak saat ini, tidak masalah siapa rivalnya, dia tidak boleh bertarung di depan manusia fana. Dia juga belajar bola merah artinya latihan tarung sementara bola putih melambangkan pertarungan hingga mati. Setelah dia menguasai bagaimana membentuk bola energi, Hao-Ren duduk untuk melakukan kultivasi. Suhan tidak memberitahunya untuk pergi, dan itu artinya dia memperbolehkannya tinggal. Lagi pula, bahkan jika Hao-Ren memiliki maksud buruk terhadapnya, dia bukan tandingan Suhan, seorang master level Qian. Mereka duduk saling berhadapan. Asap ungu dalam tungku dupa melayang lembut di bawah cahaya lembut di ruangan itu. Sus. Hao-Ren merasakan bukaan dalam tubuhnya. Di dalam intisari naga, bukaan ketiga terbuka. Sus. Sus. Seperti gelembung, dua bukaan lainnya muncul di intisari naga. Hao-Ren merasa terkejut sekaligus senang. Dia tidak membuat kemajuan akhir-akhir ini dengan kultivasinya, tetapi dia baru saja membuka 3 bukaan dalam satu gerakan. Sus. Sus. Sebelum dia bisa menikmatinya, 2 bukaan lagi terbuka dalam intisari naga. Perasaan itu sangat menyenangkan sehingga Hao-Ren tidak berani bergerak. Dia duduk dengan diam, berharap lebih banyak bukaan terbuka. Perasaan itu sangat menyenangkan sehingga Hao-Ren tidak berani bergerak. Dia duduk dengan diam, berharap lebih banyak bukaan terbuka. Sus. Sus. Hao-Ren berharap mendengar suara seperti itu lagi. Namun, intisari naga diam, ia hanya menyerap esensi dari alam dengan kecepatan tinggi. Hao-Ren membuka matanya dan melihat Suhan duduk bersila di hadapannya.
postur tubuhnya begitu diam sehingga dia terlihat seperti patung batu yang anggun. Dia mengamati dengan seksama dan menemukan kecantikannya tidak bercacat. Kulitnya seperti batu giok yang telah dipoles, dan fitur wajahnya sangat indah sehingga terlihat seperti datang dari gambar yang sempurna. Lekuk tubuhnya yang sangat bagus begitu indah sehingga membuatnya terlihat seperti karya agung seniman besar. Tidak heran Qin Xiaoyang yang sangat sombong jatuh hati padanya, pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Dia berpaling untuk memeriksa waktunya dan mendapati saat itu sudah jam 6 pagi. Mereka telah menghabiskan sepanjang malam melakukan kultivasi. Su Han membuka matanya perlahan-lahan. Mari latihan tarung. Jika pedang energimu bisa menyentuhku, kau menang. Apa yang aku dapat jika aku menang? Hao Ren sengaja bertanya. Su Han membeku. Dia bermaksud meningkatkan pengalaman bertarung Hao Ren dengan latihan ini dan tidak memikirkan hadiahnya. Kau tidak mungkin menang melawanku, Su Han berkata dengan ringan. Oke. Hao Ren berdiri, ingin mengambil kesempatan ini untuk memeriksa kekuatannya setelah membuka 7 bukaan. Dengan dentuman, dia melepaskan esensi alam dan membuat sebuah bola energi merah. Dibandingkan dengan keadaan saat dia baru membuka 2 bukaan, dia merasakan peningkatan yang lebih terasa di esensi 5 elemen dalam tubuhnya. Intisari naga seperti sebuah mesin dan sekaligus penyimpanan untuk esensi alam. Kapanpun dia membuka 1 bukaan, kekuatan penyerapan dan volume penyimpanan akan meningkat. 2 pedang energi abu-abu muncul di telapak tangan Hao Ren, dan Su Han memanggil sebuah pedang giok putih ke dalam tangannya sementara melihat ke arah Hao Ren. Ayo mulai. Hao Ren melemparkan pedang energi abu-abu ke arah Su Han. Pedang energi Hundun adalah gabungan dari 5 elemen atau kekuatan petir begitu Lu Linlin dan Lu Lili memanggilnya. Su Han melangkah ke samping sebelum menghancurkan pedang energi Hundun dengan ujung pedangnya. Duar, duar. Seperti sebuah ledakan petir, pedang energi Hundun berderak saat bersentuhan dengan ujung pedang giok putih. Sebuah sentakan petir lemah mengalir melalui pedang, sedikit membuat jari-jari Su Han mati rasa. Sebelum Su Han bisa membuat penyesuaian, Hao Ren melempar pedang energi Hundun kedua, dan Su Han menghalangi dengan tubuh pedangnya. Dengan serangkaian suara letupan, pedang energi Hundun meledak, dan Su Han merasakan sensasi mati rasa lagi di telapak tangannya. Pedang energi Hundun dapat mematahkan 5 elemen semuanya. Pedang Su Han terbuat dari batu giok Dewa Tianluo dari sebuah tempat yang luar biasa dingin, dan itu adalah bahan yang sangat berharga. Kalau tidak, Su Han tidak akan membuatnya harta dharma natalnya. Namun, pedang energi Hundun milik Hao Ren bahkan bisa mematahkan kekuatan khusus dari pedang gioknya sementara petir mengalir melalui giok Dewa Tianluo yang bisa menangkis semua energi jahat dan semua elemen. Su Han sedikit terkejut. Jika Hao Ren lebih kuat dari level Kan, dia akan kalah. Jika Hao Ren berada di level Kun, dia akan terpaksa melepaskan pedangnya di ronde pertama. Namun, hanya itu yang bisa Hao Ren lakukan. Di masa lampau, dia hanya bisa melemparkan 1 pedang energi Hundun. Sekarang dengan 7 bukaan terbuka, dia hampir bisa melemparkan 2. Setelah itu, dia mengubahnya menjadi pedang energi 5 elemen biasa. Suus. Dia melemparkan pedang energi putih. Putih melambangkan elemen logam, dan Su Han mengolah esensi logam.
Pedangnya melengkung dengan anggun di udara. Bahan khusus pedang mengubah pedang energi putih menjadi menghilang. Howren menjentikkan pedang energinya dan mendorong telapak tangannya maju, melepaskan begitu banyak pedang energi sehingga terlihat tidak berakhir. Kekuatan dalam pedang energi lemah, tetapi dia akan menang jika salah satunya menyentuh Su-han. Dia menarik satu untai esensi dari setiap elemen ke dalam masing-masing pedang energinya. Jika nilai total esensi elemen dalam tubuh Howren adalah 10, maka nilai setiap pedang energi yang dia lepaskan adalah 1. Su-han tadinya bermaksud untuk menguji Howren dan memberinya sedikit pengalaman tempur, tetapi dia terkejut melihat Howren semakin kuat dengan setiap serangan. Pada awalnya, dia melepaskan satu pedang energi pada satu waktu hanya dengan satu jari. Kemudian, dia bisa melepaskan 2 dengan 2 jari. Sekarang, dia bisa melepaskan pedang energi dengan ke-10 jarinya pada saat bersamaan. Setiap serangan berisi 10 pedang energi. Howren tidak peduli yang mana esensi elemen yang dia lepaskan, jadi serangannya gabungan semua warna, putih, hijau, biru, merah, dan kuning. Jika orang melihat, mereka bisa melihat satu kelompok pedang energi menari yang memusingkan. Di bawah serangan sengitnya, sepertinya Su-han terpaksa harus memusatkan perhatian untuk mempertahankan dirinya dan tidak bisa menyisakan kekuatan untuk meluncurkan serangan. Sebelum gelombang pertama 10 pedang energi dapat mencapai Su-han, Howren melepaskan 10 pedang energi yang lain. Su-han bisa saja memblokir pedang energi ini dengan perisai esensi pertahanan, tetapi itu bukan latihan yang baik bagi mereka. Saat dia memblokir 10 pedang energi dengan pedangnya, 10 pedang energi yang lain ada di udara sementara 10 lagi sedang dilepaskan dari jari-jari Howren. Su-han menghadapi 30 pedang energi secara bersamaan di saat yang sama. Dia bukan petarung yang berpengalaman. Sehingga, dia terlihat tenang, tetapi gerakannya menjadi panik. Akhirnya sebuah pedang energi menembus pertahanannya dan melesat ke arah tubuhnya. Su-han berusaha menghindar, tetapi pedang energi itu menembus bajunya. Melihat itu, Howren langsung berhenti melepaskan lebih banyak pedang energi. Lengan baju Su-han terpotong dan kulitnya yang putih terlihat. Wus! Howren menarik bola energi merah, menandakan selesainya latihan. Su-han memalingkan kepalanya untuk melihat potongan di bajunya. Dia menarik pedangnya dan menarik rapat lengan baju. Bagaimana, Su-han? Howren bertanya dengan tulus. Kau oke? Su-han berkata dengan ringan. Meskipun dia dikalahkan, dia harus mempertahankan martabat seorang master. Howren tersenyum malu. Dia tidak mengira serangan acaknya dapat menembus pertahanan Su-han. Dia berpikir Su-han membiarkannya menang untuk membuatnya merasa baik. Ini, dia melihat Su-han. Aku akan membelikanmu blus baru. Tidak. Su-han berkata dengan dingin sebelum berjalan menuju kamarnya. Tahu dia pergi ke kamarnya untuk mengganti bajunya, Howren berdiri di sana dan berpikir sejenak. Menemukan saat itu sudah jam 7 pagi, dia pergi ke dapur dan mengeluarkan panci dan beberapa telur. Dia mulai memasak. Saat Su-han berjalan keluar dari kamarnya dengan gaun hijau terang, dia mencium aroma makan pagi. Dia menemukan Howren di dapur. Di sebelah satu panci bubur sederhana ada piring dengan 4 telur goreng di atasnya. Aku membuat makan pagi sederhana.
Hao-Ren menuangkan bubur ke dalam 2 mangkuk dan membawanya bersama piring yang berisi telur goreng ke meja makan. Su-Han selalu tenang, tetapi dia sedikit panik sekarang. Ini pertama kalinya seseorang memasak makan pagi untuknya. Biasanya, dia akan melakukan kultivasi kecuali dia lapar. Kemudian, dia akan makan mie instan. Hao-Ren tidak menyadari perasaan rumitnya. Dia hanya perlu makan pagi, dan yang paling efisien adalah memasaknya. Tidak menyadari emosi di mata Su-Han, dia mengambil 2 telur goreng ke dalam mangkuk buburnya dan mulai makan. Su-Han duduk. Dia mengambil sepasang sumpit dan juga mulai makan. Telur goreng tidak mewah, tetapi lebih baik dari mie instan. Dia menengok ke arah Hao-Ren dan berpikir tentang latihan tanding tadi. Dia hanya dilevelkan, tetapi dia sekarang dapat menembakkan 30 pedang energi terus-menerus. Jika dia terus meningkatkan kekuatannya dengan kultivasi, dia akan mampu mengontrol 30 pedang energi ini dan menggerakkan mereka daripada hanya melemparkannya dengan acak. Apa mungkin aku merendahkan kekuatan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan? Setelah makan pagi sederhana, Hao-Ren mengambil mangkuk kosongnya dan berdiri. Jika kau tidak mempunyai pekerjaan yang bisa kukerjakan di sini, aku akan pulang sekarang. Su-Han mengangguk. Hao-Ren mencuci mangkuknya di bak cuci. Kemudian, dia berjalan keluar dari dapur dan menuju pintu. Uhuk, uhuk. Melihat punggungnya, Su-Han tiba-tiba batuk sebelum berkata, Jika kau mau, kau bisa melakukan kultivasi di tempatku selama beberapa hari. Terima kasih, tetapi sebaiknya aku pergi jadi kau bisa melakukan kultivasi tanpa diganggu, kata Hao-Ren sambil memakai sepatunya di pintu. Dengan telur goreng disumpitnya, Su-Han melirik padanya. Hao-Ren melambaikan tangannya di pintu dan menutupnya di belakangnya setelah berjalan keluar. Apartemen besar itu sunyi dengan Su-Han di dalamnya sendiri. Memakan sarapannya yang masih hangat, Su-Han berpikir keras dan bulu matanya bergerak-gerak. Dalam latihan tanding, dia ingin memberi instruksi pada Hao-Ren. Namun, serangan pedang Hao-Ren yang tidak berstruktur memberinya inspirasi. Karena teknik pedangnya sendiri perlu dipoles, Hao-Ren akan menjadi teman berlatih yang baik. Selain itu, pria itu bisa memasak sarapan yang enak. Hao-Ren menuju tempat parkir bawah tanah dan mengemudikan Ferrari itu keluar dari komplek Kota Bunga. Saat dia keluar dari apartemen Su-Han, dia sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi rumah Luking. Setelah dipikirkan lagi, dia memutuskan tidak melakukannya. Dia menelepon Zhao Yanzi, tetapi dijawab. Kemudian dia menelepon Zhao Hongyu, tetapi hasilnya sama juga. Khawatir, dia menelepon Luking dan diberitahu bahwa Zhao Yanzi dan keluarganya pergi ke Istana Naga untuk memeriksa altar. Dari Luking, Hao-Ren juga tahu Lu Linlin dan Lu Lili pergi berbelanja. Dia menyelamati dirinya karena telah memutuskan untuk tidak berkunjung ke rumah Luking. Kalau tidak, dia akan diseret gadis-gadis itu untuk berbelanja. Dia mengemudikan mobil ke dalam garasi rumahnya yang berada di pinggir pantai. Dia tidak berencana untuk segera mengendarainya di masa depan, terlalu menarik perhatian mengendarainya di sekitar sekolah. Rumah itu sunyi dan sepi karena nenek tidak ada sementara Paman Wang juga kembali ke rumahnya. Setelah membersihkan rumah, dia melirik ke langit yang berawan sebelum duduk bersila di depan jendela dan mulai melakukan kultivasi.
Dalam suara gelora gelombang laut, Hao-Ren merasa seperti kembali ke masa kecilnya, dan sosok Xie Yujia berkelebat dalam pikirannya. Seorang gadis kecil dengan mata besar bundar, dengan tangan dan kakinya kotor dengan lumpur. Hao-Ren membuka matanya dan melirik ke ponsel di sebelahnya. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia mengangkatnya dan memutar nomor Xie Yujia. Saat itu kira-kira jam 9 pagi, tetapi dia yakin Xie Yujia sudah bangun. Setelah 2 deringan, telepon tersambung. Apa ini, Ren? Yujia sedang pergi berbelanja. Ada apa? Suara yang dalam terdengar melalui telepon. Setelah terkejut sesaat, Hao-Ren segera menyadari itu Xie Wanjun. Jelas, Xie Yujia tidak membawa teleponnya. Yah, tidak ada yang spesial. Aku hanya ingin bicara dengannya, kata Hao-Ren. Kenapa bicara melalui telepon? Ajak dia berkencan. Xie Wanjun memarahinya melalui telepon. Oke. Jika dia kembali, katakan aku menelepon, Hao-Ren berkata dengan suara rendah dan memutuskan hubungan. Dia menutup matanya lagi dan berusaha melanjutkan kultivasi, tetapi dia tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya terus memunculkan gambaran Xie Yujia saat dia masih kecil. Dia berhenti kultivasi dan melihat lautan di luar jendela, tenggelam dalam ingatan masa kecilnya. Dia tidak memiliki kenangan jelas dari wortel kecil, tetapi gambarannya terkubur dalam bawah sadarnya. Pada saat itu, dia tidak memahami apa cinta atau kasih sayang, dia hanya merasa gadis itu menyebalkan, mengikutinya kemana-mana. Tetapi saat dia pergi, dia telah lama merindukannya. Bas! Ponselnya bergetar. Melihat nama Xie Yujia di layar, dia langsung menjawabnya. Hao-Ren, kau meneleponku? Apa yang kau ingin bicarakan? Suara Xie Yujia yang jernih mendatanginya melalui telepon. Oh, tidak ada yang khusus. Apa kau pergi berbelanja? Ya. Kakakku ingin makan filet ikan minyak cabai pedas dan ayam goreng dengan tauge. Aku hanya keluar untuk membeli bahan, dan aku baru saja akan menyiapkan makan siang untuknya, kata Xie Yujia. Xie Yujia tidak terdengar dingin, bahkan dia memberitahukan kepadanya detail sepele. Itu artinya dia tidak lagi marah kepadanya. Memegang telepon di tangannya, Hao-Ren tidak tahu bagaimana melanjutkan. Xie Yujia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Hao-Ren, apa kau percaya hal-hal seperti kultivasi?